Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Semangat pagi anak-anak. Pagi, pagi, pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ketemu lagi dengan Bu In ya. Hari ini kita akan belajar. Sebelum belajar, kita terlebih dahulu berdoa. Siapa hari ini yang jadwalnya memimpin doa? Azam, silakan maju Azam. Posisi siap. Mari teman-teman sebelum kita berkegiatan berdoa mulai. A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Azam sudah memimpin teman-temannya berdoa. Silakan duduk. Nah, anak-anak, berdoa itu memang harus kita lakukan sebelum kita memulai kegiatan, agar kegiatan pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, agar kita lebih semangat, kita menyanyi ya lagu Indonesia Pusaka. Tahu lagunya? Tahu. Tanya sama-sama ya. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala jadi puja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, Ibu Ani bersama Bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Sekarang anak-anak tengok kanan kirinya. Adakah teman yang tidak masuk hari ini? Siapa yang tidak masuk hari ini? Viko. Kenapa Viko tidak masuk hari ini? Sakit. Kita doakan semoga Viko lekas sembuh. Jadi Viko dapat mengikuti pembelajaran bersama kita di kelas. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, agar kegiatan pembelajaran kita berjalan dengan lancar, anak-anak ingat enggak kesepakatan kelas yang pernah kita buat sebelumnya? Bahwa ketika pembelajaran kita harus bagaimana? Fokus terhadap apa? Ya, kita harus fokus terhadap kegiatan pembelajaran. Terus apa lagi? Tertib apa? Misalnya apa? Contohnya apa? Iya, tidak bermain-main. Kita harus belajar dengan tertib, tidak berbicara sendiri, ngobrol. Terus apa lagi? Aktif seperti apa misalnya? Ya, bertanya. Misalnya ada yang anak-anak tidak paham, anak-anak boleh aktif bertanya. Baik anak-anak, pertemuan kemarin kita belajar tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Tentang 6 benua. Ada yang tahu benua apa saja? 6 itu sebutkan. Antartika, Afrika, Asia, Eropa,
apalagi Australia. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang 6 benua yang ada di dunia. Anak-anak, sekarang ibu mau minta anak-anak tunjukkan benda yang anak-anak punya. Boleh penghapus, boleh kotak pensil, boleh bolpen, atau tas. Raffi punya apa? Coba, ya. Nah, sudah? Satu anak pegang satu benda. Boleh kotak pensil, boleh penghapus, apa saja yang anak-anak bawa hari ini. Nah, sekarang anak-anak lihat. Di situ ada made in atau buatan dari negara mana kira-kira? Aska punya apa? Ya, ada yang dari Indonesia 100%. Ya. Zoe dari mana, Nak? Dari Indonesia. Terus ada lagi dari negara lain? Ada dari Cina. Yumna dari mana itu lemnya, Nak? Dari Cina. Nah, sekarang perhatikan. Jadi barang-barang yang kita gunakan sehari-hari ternyata ada yang buatan dari Indonesia seperti yang tadi punya Tristan. Ada yang dari negara lain seperti yang dipegang Zoe dan Aska. Ternyata ada yang dari Cina. Seberapa banyak ternyata, Nak? Yang dibuat dari luar negeri. Ada banyak, Nak, yang tadi kamu gunakan? Banyak ya. Nah, Ibu mau nanya, bagaimana barang-barang itu bisa sampai ke Indonesia? Diapain? Ternyata barang-barang yang kita gunakan itu ada yang dibuat dari luar negeri dan didatangkan ke Indonesia. Itu namanya proses apa? Ada yang sudah tahu? Proses impor. Membeli barang ke luar negeri. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mengetahui bahwa barang-barang kita ada yang berasal dari luar negeri. Nah, pada hari ini kita akan belajar lebih dalam tentang ekspor dan impor dan kaitannya dengan proses globalisasi. Sebelum kita masuk ke pembelajaran lebih dalam, agar kita lebih semangat, anak-anak kita ice breaking dulu. Silakan berdiri semuanya. Jadi kita akan bermain ice breaking, sakit, sikut, sikat. Ketika Bu In bilang sakit, anak-anak pegang kepala. Sakit kepala. Kalau sikut kanan boleh atau sikut kiri. Ketika sikat, silakan ambil botol yang ada di tengah. Jadi yang dapat itu adalah pemenangnya. Siap? Siap anak-anak? Sudah siap kelompoknya Raffi? Sakit? Sakit, sikut, belum fokus. Ayo ulang lagi. Sikut, sakit, sikut, sikat. Ulangi lagi ya, ulang lagi sekali lagi ya, ulang lagi. Ayo fokus lagi. Sikut, sakit, sikut, sakit, sikut, sakit, sikat. Kelompok sini siapa? Zaidan. Kelompok sini siapa yang kena tadi? Nizam. Kelompok ini siapa? Raffi. Kelompok sana? Septia. Ya anak-anak. Sudah ya, udah semangat ya. Nah sekarang kita duduk kembali. Kita masuk ke pembelajarannya. Nah, tadi Ibu sudah sampaikan bahwa hari ini kita akan memperdalam karena anak-anak ternyata tadi sudah tahu ya impor dan ekspor itu apa. Nah, dengan anak-anak menonton video ini, Ibu berharap anak-anak akan lebih paham lagi tentang konsep ekspor impor dan globalisasi. Silakan simak videonya ya, Nak ya. Hari ini kita akan belajar di video pembelajaran kelas 6, bab 4, topik A, yakni hubungan antar negara. Kamu juga dapat mempelajari materi ini di buku IPAS kelas 6, halaman 80 sampai dengan 86. Adapun pembahasan di dalam materi kali ini ialah mengapa masyarakat dunia perlu berinteraksi dan bekerja sama, bagaimana hubungan antar negara dilakukan, dan
Apa pengaruh globalisasi terhadap kehidupan kita sehari-hari? Secara singkat, ini materi yang akan kita bahas adalah konsep ekspor-impor, hubungan antar negara, dan globalisasi. Mari kita masuk ke pembahasan yang pertama. Bayangkanlah jika suatu saat nanti kamu menjadi presiden Indonesia. Ketika kamu menjadi presiden, rakyatmu sangat menggemari ikan tuna, sehingga kamu memerintahkan para nelayan untuk lebih sering menangkap ikan tuna. Tiba-tiba, produksi ikan tuna di Indonesia meningkat sangat pesat dan kebutuhan ikan tuna di dalam negeri terpenuhi. Namun, ternyata produksi ikan tuna masih terus meningkat sehingga melebihi kebutuhan. Kira-kira apa yang harus kamu lakukan sebagai pemimpin negara? Ya, tentu kita akan menjual ikan tuna yang banyak tersebut ke negara lain yang membutuhkan, seperti Amerika. Nah, kegiatan menjual produk ke luar negeri inilah yang disebut dengan ekspor. Dalam KBBI, ekspor adalah pengiriman barang dagangan ke luar negeri. Contoh komoditas ekspor terbesar Indonesia adalah kopi, minyak kelapa sawit, kakao, lada, udang, dan tuna. Namun, di suatu saat yang lain, ketika Indonesia sedang terjadi kemarau panjang, sehingga produksi beras di dalam negeri menjadi berkurang, rakyatmu akan kebingungan membeli beras di mana? Hingga kamu sebagai presiden harus membeli beras dari negara lain yang memiliki produksi beras yang banyak, seperti Vietnam, untuk diedarkan di dalam negeri. Kegiatan inilah yang disebut dengan impor. Dalam KBBI, impor artinya adalah pemasukan barang dan sebagainya dari luar negeri. Dan mengimpor artinya adalah memasukkan barang dagangan dan sebagainya dari luar negeri. Dalam prosesnya, hubungan yang baik antar dua negara dapat menghasilkan kerjasama dagang yang baik, seperti Indonesia dan Cina yang kerap saling mengekspor dan mengimpor masing-masing produknya, seperti di gambar berikut ini. Dalam perkembangannya, hubungan antar negara tidak hanya berkaitan dengan urusan perdagangan saja. Hubungan antar negara juga diperlukan untuk berbagai tujuan, seperti mengenal budaya satu sama lain, menyebarkan agama, menjaga keamanan, mengembangkan teknologi, atau menangani persoalan dunia bersama-sama. Dengan semakin mudahnya hubungan antar negara terjadi, semakin cepat pula globalisasi terjadi. Menurut KBBI, globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Artinya, globalisasi berarti proses masuknya informasi, pemikiran, gaya hidup, dan teknologi ke ruang lingkup dunia. Contohnya, kamu saat ini yang mungkin sedang duduk di ruang kelas atau di rumah dapat menonton berbagai konten pembelajaran dari berbagai tempat di dunia. Mungkin kamu ada yang dari Jawa, Sumatera, Kampung Durian Runtuh, atau Bikini Bottom. Batas-batas geografis sudah tidak terlalu penting karena kita semua dapat menerima berbagai informasi dari teknologi yang sudah kita genggam. Globalisasi juga terjadi di berbagai bidang seperti bidang ekonomi, politik, dan budaya. Di bidang ekonomi, globalisasi mempermudah pertukaran barang, jasa, dan berikut ini adalah rangkuman materi kita. Terima kasih sudah belajar bersama. Ya, anak-anak semuanya sudah lihat videonya? Sekarang ibu nanya, tadi video itu bercerita tentang apa? Ekspor dan impor. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan ekspor? Dari ekspor apa? Mengirimkan barang ke luar negeri. Sedangkan impor adalah membeli barang dari luar negeri. Kira-kira kenapa kegiatan ekspor impor itu dilakukan oleh negara-negara? Alasannya apa? Ada yang tahu? Kenapa kok Indonesia harus mengimpor beras? Dan Indonesia harus mengekspor tuna? Kenapa? Karena ya, betul. Karena Indonesia tadi contohnya adalah dia kebanyakan kelebihan ikan tuna. Makanya Indonesia mengekspor ikan tuna. Jadi dapat disimpulkan apa? Kenapa negara-negara itu melakukan ekspor impor? Karena untuk yang keras, enggak apa-apa nak, jawab aja. Untuk yang aktif, jawab aja. Ulang ya, ibu nanya lagi ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kenapa
negara-negara di dunia itu melakukan kegiatan ekspor impor? Alasannya untuk apa? Ya, untuk memenuhi kebutuhan siapa? Kebutuhan rakyatnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita nonton video, kita sudah paham konsep impor dan impor, ekspor dan impor, kita akan melakukan simulasi pasar global. Jadi anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bentuk kelompok. Jadi kelompok inilah yang kita gunakan untuk kegiatan simulasi hari ini. Kita akan melakukan simulasi pasar global. Tadi sudah Ibu jelaskan ya Naya. Jadi perwakilan ketua kelompoknya maju ke depan untuk mengambil bendera. Jika ketua kelompok itu mendapatkan bendera Indonesia, artinya dia akan simulasi menjadi negara Indonesia. Begitu juga dengan tiga negara yang lain. Ayo silakan maju ke depan untuk ketua kelompoknya. Ayo, kelompoknya Raf. Sesuai ini. Ya. Boleh dibuka, dapat bendera mana? Kelompok 1 bendera mana? Indonesia. Dapat bendera Indonesia. Kelompok 2? Kelompok 2 Brazil. Kelompok 3 Jepang. Dan kelompok 4 Arab Saudi. Nah, anak-anak setelah tadi ketua kelompok sudah mengambil bendera negara yang mau kalian simulasikan, Ibu mempunyai aksesoris. Ya, aksesoris yang nanti bedakan antara kelompok 1 dan kelompok lain. Itu adalah aksesoris sesuai negaranya. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Ini dibagikan ke temannya. Boleh ditempel di dada, Nak. Di dada benderanya ya. Kelompok Arab Saudi. Arab Saudi kelompok mana tadi, Nak? Kelompok Jepang. Terakhir kelompok Brazil. Langsung ditempel di dadanya. Perhatikan ya. Jadi setiap kelompok sudah tahu akan berperan sebagai negara apa. Enak ya? Sekarang anak-anak perhatikan, Ibu mempunyai beberapa barang. Beberapa barang ini adalah barang menjadi unggulan negara-negara, 4 negara tadi. Anak-anak kira-kira bisa. Pertama kita lihat ada gambar apa? Minyak bumi. Minyak bumi itu komoditas mana? Ada yang tahu? Dari negara mana? Dari negara mana? Arab. Terus yang kedua, ada gambar apa? Kurma. Kurma itu dari mana? Negara mana terkenalnya? Arab. Ada lagi? Ada yang tahu? Yang kamu lihat nggak harus urut, Nak. Selain itu. Ada gambar mobil. Mobil itu dari mana? Ada yang tahu? Dari Jepang. Selain negara Jepang, negara mana yang produksi? Cina juga ya. Cina juga. Terus ada apa? Kopi. Kopi itu mana yang terkenal? Brasil. Indonesia juga ada ya? Ada. Cuman tidak terlalu. Apalagi yang kalian lihat? Air Zam-Zam. Air Zam-Zam terkenal dari mana? Arab Saudi. Terus ada yang tahu lagi? Gambar apa lagi? Kelapa? Ya, kelapa sawit. Itu dari mana? Dari Indonesia. Nah, perhatikan ya. Jadi di sini ada contoh barang-barang yang menjadi unggulan dari negara-negara. Ada dari Indonesia, ada dari Brazil, ada dari Arab Saudi. Nah, ini tidak menutup kemungkinan. Jadi ketika Indonesia dia punya kelapa sawit, dia punya rempah-rempah, tapi Indonesia membutuhkan tidak barang lain yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri Indonesia. Contohnya apa? Barang apa yang tidak bisa? Mobil. Jadi kalau Indonesia tidak bisa menghasilkan mobil, otomatis Indonesia harus bagaimana, Nak? Membeli. Masih ingat membeli barang itu namanya apa tadi? Ekspor atau impor? Impor. Ya, itu contohnya negara Indonesia. Begitu juga dengan negara-negara yang lain. Seperti Arab Saudi. Arab Saudi kaya akan apa tadi? Kaya akan minyak bumi.
Tapi minyak bumi mau digunakan untuk apa biasanya? Untuk apa? Ya, untuk mobil, untuk bahan bakar mobil. Jadi Arab Saudi membutuhkan apa tadi? Mobil yang harus dia impor dari negara lain seperti negara Jepang. Paham ya, Nak ya? Nanti instruksinya seperti ini. Jadi nanti ibu akan memberikan daftar kebutuhan barang yang dibutuhkan oleh negaramu. Yang tadi kelompok 1 ceritanya jadi negara Indonesia, nanti membutuhkan apa yang tidak diproduksi di dalam negeri. Begitu juga dengan Jepang. Jepang membutuhkan barang apa yang tidak bisa Jepang produksi sendiri. Nanti nama barang-barangnya bisa anak-anak tulis di list ini. Nah, setelah di list, nanti kita akan melakukan simulasi ekspor impor. Nanti setiap kelompok ada 3 anak yang akan pergi ke luar negeri untuk melakukan negosiasi. Negosiasi itu ya jual beli. Silakan anak-anak mendiskusikan. Yang pertama ditulis dulu barang-barang yang tidak diproduksi oleh negaramu. Setelah yang tidak dipunyai, kalau ini kan kalian punya. Ya, minyak bumi. Berarti ini yang ke Arab. Ini yang kemana? Langsung. Sama beda-beda. Kalau bisa beda-beda. Jadi perhatikan ya. Jadi setiap kelompok sudah mendapatkan 3 lembar. Yang lembar pertama itu khusus untuk negara satu mana. Lembar kedua misalnya contohnya ya, negara Indonesia mendapatkan 3 lembar. Lembar yang pertama ditujukan untuk membeli barang yang ada di Arab Saudi. Lembar yang kedua untuk membeli barang yang ada di Jepang. Lembar yang ketiga untuk membeli barang yang ada di Brasil. Begitu juga dengan kelompok yang lain. Ya. Ya, ini ditujukan untuk misalnya negara Arab. Negara Arab punya apa tadi? Kamu, ya boleh. Ini yang untuk Arab, ini ke Indonesia. Enggak apa-apa, ini kan untuk mengetahui potensinya. Mengetahui barang unggulan yang punya. Ya. Jadi ini nanti, ya ini mau ke negara mana? Indonesia. Tulis barang-barang. Barangnya boleh sembarang negara. Satu negara. Negara Arab membeli apa ke Jepang? Mobil. Apalagi? Jepang ada apa? Nah seperti itu. Nah boleh. Brasil itu ada kopi, ada biji besi, ada kedelai, kacang kedelai. Indonesia rempah. Indonesia juga punya kopi, kelapa sawit. Tapi kan Brasil sudah punya kopi. Jadi tidak mungkin Indonesia juga punya kopi, ya kan? Brasil punya kopi. Jadi tidak mungkin lah Brasil membeli kopi juga. Jadi membeli yang lain. Mobil, elektronik. Sudah ditulis? Jenis-jenis kebutuhan negara sudah ditulis? Kalau sudah, silakan perwakilan dari negara satu berkunjung ke negara lain untuk melakukan proses ekspor impor. Ayo, boleh keliling. Ceritanya saya beli ceritanya. Satu negara ya, nggak apa-apa. Sudah? Sudah? Anak-anak sudah selesai berkunjung ke negara lain untuk belanja, untuk membeli. Nah, tadi Ibu nanya, kelompok Jepang siapa tadi yang keluar ke negara lain? Angkat tangan. Perhatikan ya. Jadi tadi Rafa, Raffi, sama Tristan pergi ke negara lain. Rafa pergi ke mana tadi, Nak? Brazil. Tristan? Indonesia. Raffi? Ke Arab. Ibu nanya, proses yang Rafa, Raffi, dan Tristan lakukan itu proses apa? Impor atau ekspor? Dia beli. Ayo, kalau beli apa? Impor. Ingat ya. Nah, sedangkan temannya yang berempat tetap di negaranya, menerima kunjungan, menerima negara yang membeli. Berarti mereka melakukan kegiatan apa? Ekspor. Paham ya, Nak ya? Paham? Jadi kegiatan ekspor impor itu tadi yang menjual berarti ekspor, membeli berarti impor. Setelah kita melakukan kegiatan simulasi, anak-anak lebih paham tentang konsep ekspor impor tadi? Lebih paham ya? Nah, sekarang anak-anak bekerja secara kelompok untuk membuat poster. Posternya berisi tentang produk andalan dari setiap negara sesuai kelompoknya. Misalkan negara Arab, produk unggulannya apa? Negara Arab, produk unggulannya apa? Minyak bumi. Jadi kurma, ya boleh. Jadi nanti negara Arab membuat poster yang berkaitan dengan kurma. Anak-anak masih ingat poster itu apa? Isinya apa di dalam poster biasanya?
Ya, ada tulisan dan ada gambar. Jadi di dalam poster itu nanti ada tulisan dan juga ada gambar. Anak-anak buat semenarik mungkin. Itu poster nanti kita gunakan untuk sarana promosi dari negaramu. Ya, makanya menggunakan produk unggulan. Kalau Jepang menggunakan apa? Produk unggulannya, Nak? Ya. Ibu bagikan dulu kertasnya. Silakan anak-anak bekerja sama untuk membuat poster. Boleh dikeluarkan alat mewarnainya, alat menggambarnya, silakan dikeluarkan. Tuh, ya. Membuat apa ini kelompok 1? Kaki. Kelompok Brazil, apa yang unggulannya, produk unggulannya? Kopi. Sekarang saatnya kita melakukan presentasi. Kira-kira kelompok mana yang sudah siap? Kelompok Brazil. Boleh maju ke depan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Brazil akan mempresentasikan produk unggulan kami, yaitu kopi. Kopi dari Brazil adalah produk dari negara produksi terbesar di dunia yang ditandai dengan profil rasa yang cenderung body atau bermaksud tebal dan tidak terlalu manis atau asam. Seringkali memiliki catatan rasa coklat, kacang, dan karamel. Serta menjadi pilihan dasar yang populer untuk espresso base dan campuran kopi-kopi blend karena konsistensinya yang baik. Wilayah Brazil memiliki iklim dan tanah yang ideal, kedai kopi yang kaya, serta menerapkan skala besar dan mekanisasi untuk produksi yang efisien, menghasilkan beragam varietas seperti Arabica dan Robusta. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok Brazil. Anak-anak, kelompok Brazil sudah mempresentasikan produk unggulannya, yaitu kopi. Nah, dari kelompok lain, apakah ada yang mau ditanyakan? Boleh? Boleh ditanggapin atau bertanya? Silakan dari kelompok. Karena kopi kita ada sedikit gulanya agar tidak terlalu pahit. Luar biasa dari kelompok Brazil. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok Brazil. Baik anak-anak, terima kasih dari kelompok 1, 2, 3, 4 sudah maju ke depan untuk mempresentasikan produk unggulannya. Dan hasilnya sangat luar biasa. Nanti akan Ibu pajang sebagai produk unggulan dari negara-negara. Jadi kesimpulannya pelajaran hari ini adalah ya ternyata negara-negara itu mempunyai produk unggulannya masing-masing. Yang dapat apa? Yang dapat dijual ke negara lain. Sehingga terjadi proses apa tadi, Nak? Ekspor dan impor. Ibu mempunyai lembar evaluasi. Silakan anak-anak mengerjakan secara individual. Ibu minta tolong Fasi, bantu bagikan ke temannya. Anak-anak yang sudah dapat boleh langsung mengerjakan. Jangan lupa tulis namanya dulu, nama kelas. Anak-anak sudah selesai? Yang sudah selesai boleh mengumpulkan ke depan. Anak-anak, setelah Ibu lihat hasil LKPD yang kalian kerjakan, ternyata anak-anak sudah mulai memahami tentang konsep ekspor impor dan globalisasi. Anak-anak, silakan ekspresikan pembelajaran kita hari ini. Bagaimana perasaanmu? Apa? Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita tadi sudah belajar tentang ekspor impor dan anak-anak sudah lebih paham ya, Nak ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang warisan Indonesia, warisan budaya Indonesia yang mendunia. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Anak-anak, kegiatan pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita tutup kegiatan hari ini dengan doa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, Ibu berpesan, anak-anak harus tetap rajin belajar. Jadilah anak yang hebat, anak yang cerdas, dan anak-anak yang disiplin. Terima kasih untuk pelajaran hari ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.